Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramya Pranopa dari SMA Negeri 1 Bilangan Bumanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Solok. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik dalam pembelajaran. Dalam kegiatan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Fasilitator Ibu Rahmayani, kemudian Ibu Pengajar Praktek adalah Ibu Sri Wiranda. Kali ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Helmi Hayati, salah seorang guru SMA Negeri Bilangan Bumanti, dalam materi coaching supervisi akademik pembelajaran. Pagi Bu Helmi, pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, saya hari ini mohon bantuan Ibu dalam pembuatan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik pembelajaran. Kan Bu sedia Bu? Insya Allah bersedia dengan senang hati. Alhamdulillah ya Bu. Dalam kegiatan aksi nyata ini Bu, ada 3 kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama supervisi, yang kedua nanti mungkin saya akan masuk ke kelas, yang ketiga yaitu pasca supervisi. Nah, untuk hari ini kita mungkin berbicara dulu tentang pra observasi atau menjelang masuk ke kelas. Nanti Bu mengajarnya kan kita pelajaran sejarah ya Bu, Iya, kita sama ya Bu. Jadi kira-kira nanti seandainya kita supervisi kan masuk ke sadar materinya. Iya. Nah, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikut itu tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Itu peserta didik dapat memahami bagaimana masuknya pada awalnya prosesnya masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Itu tujuan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan itu nanti Bu menggunakan metode pembelajaran. Kira-kira metodenya apa tuh Bu? Metodenya itu dipakai metode diskusi kelompok. Kalau dalam diskusi kelompok berarti Bu kan membagi siswa berkelompok. Iya. Jumlah siswanya berapa Bu? 21. Berarti rencananya berapa kelompok? 5 kelompok. 5 kelompok. Berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Yang berarti ada 1 yang namanya Bu. Jadi dibagi kelompok. Nanti kalau mereka berkelompok bagaimana setelah itu membagi mereka dalam kelompok? Caranya itu dengan cara berurut secara berhitung mereka dari 1 sampai 5 nanti masuk ke kelompoknya masing-masing. Berhitung satu sama satu. Iya, 1 sama 1, 2 sama 2. Jadi berarti nanti setiap kelompok ada pembagiannya berdasarkan kerajaan. Iya, berdasarkan kerajaan, mulai di kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Sriwijaya, Majapahit. Jadi itu nanti yang akan membuat anak-anak kita aktif ya Bu, dalam mereka berkelompok. Kemudian ada Bu menggunakan alat peraga, misalnya seperti ada gambar atau bagaimana. Jadi setiap kelompok itu menggunakan media pembelajaran dengan membuat PowerPoint. Nah, dia menggunakan Infocus dan laptop. Jadi anak-anak kreatif untuk programnya terserah dan menentukan video pembelajaran. Jadi apa yang digunakan ada video, kemudian ada fokus yang digunakan. Kemudian anak tidak lagi memakai HP, tapi HP-nya untuk cari materi yang tidak ada di buku. Jadi sumber bisa buku, bisa video. Jadi nanti kalau seandainya kita rencananya masuk Selasa, itu mau Selasa. Iya, Selasa bisa kan Bu? Bisa. Jam berapa tuh Bu? Mungkin jam 2 dan 3. 2 dan 3 waktu sekitar jam 8. Iya. 8.15 sampai jam 9.15. Iya. Besoknya masuknya rencananya di kelas berapa? Itu kelas 10E2. Oh, 10E2. Berarti memakai kurikulum materi. Iya. Ya. Jadi itu
melaksanakan kegiatan kita berikutnya Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Nanti kita akan berkolaborasi memperbaiki bagaimana peserta didik kita bisa aktif, kreatif, kemudian dia mandiri dalam pembelajarannya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil observasi saya dengan Ibu Helmi Hayati, salah satu guru sejarah SMA Negeri 1 di Lebanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan karena sudah ingat ada 4 teori yang membahas tentang kerajaan masuknya Hindia ke Indonesia. Oke, kelompok 2 siap untuk tampil? Kita serahkan pembelajaran kita hari ini kepada kelompok 2 yaitu kerajaan silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan Kutai. Yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Laura Rahmadani, Aisyah Ramadhani, dan Muhammad Bilal saya, dan saya sendiri Anissa Raditya. Yang akan kami bahas di kerajaan kita yaitu pemerintahan, kehidupan masyarakat, ekonomi, budaya, dan keutuhan. Mari kita lanjut ke pembahasan. Simak terus, jangan sampai ngantuk ya. Yang pertama tentang kerajaan kita yang akan dijelaskan oleh Laura Rahmadani. Pada Laura dipersilakan. Kutai Makura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam pada tahun 1635. Raja terakhir kerajaan Kutai adalah Raja Dharma yang gugur di tangan Pangeran Timur Panji Mandapa dari Kesultanan Kutai. Beberapa contoh peninggalannya seperti Pedang Sultan Kutai, prasasti Yupa, Ketawang Sultan, dan pura-pura emas. Dari penjelasan tadi, kami mengambil kesimpulan Kutai adalah kerajaan tinggi tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1400 Masehi oleh Raja Kuduga. Keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Asmawarman dulu, baru Mulawarman. Siapa yang mencapai puncak kejayaan? memiliki kemampuan budaya tinggi di dunia sebagai dampak hubungan baik melalui jalur perdagangan yang membawa budaya tinggi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang akan bertanya? Selamat. Pertanyaan berapa satu kelompok bisa jelaskan? Satu untuk satu kelompok. Buat nama kelompok namanya ya. Ya, ingat ya, penilaiannya yang bertanya itu poin 5, yang membantu menjawab itu poin 10. Silakan. Tolong berdiri yang mau bertanya, baca salam. Ya, berdiri. Buat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Salam dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Ya. Sebutkan penyebab keruntuhan kerajaan Kutai. Iya. Apa faktor penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Ucapkan terima kasih dulu kita. Kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Syah. Baiklah, saya Syahada Aisyah dari kelompok 5 ingin bertanya. Terima Baca kasih. salamnya udah, nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya kebangkitan Iman bertanya, mengapa kerajaan Kutai diangkat kali dua? Iya, apa alasannya ya? Kenapa Kutai menjadi kerajaan paling tua? Bercorak Dari kalau berdiri Aisyah Ramadhani dan Muhammad Bilal Saya dan saya sendiri Anissa Radha. Akan dibahas di kerajaan kita yaitu pemerintahan, kehidupan masyarakat, ekonomi, budaya, dan kelulusan. Mari kita lanjut ke pembahasan. Simak terus dalam pendengaran ya. Yang pertama tentang kerajaan kita yang akan dijelaskan oleh Laura Rahmadani. Pada Laura dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang bercorak Hindu yang terletak di Kalimantan Timur. Bukti keberadaan kerajaan Kutai didasarkan pada penemuan 7 buah prasasti yang dipahatkan pada tiang batu. Tiang batu itu disebut dengan Yupa. Yupa yaitu nama yang disebutkan dalam prasasti tersebut. Yupa ini berbentuk seperti tubuh peringatan pada upacara kurban. Yupa ini bertuliskan huruf Palawa. ya. Dan sementara itu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sanskerta. Itulah penjelasan dari Laura. Selanjutnya tentang pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Bilal. Pada Bilal dipersilakan. Berdiri Jelal baca salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya di HP masing-masing. Jadi salah satu strategi upaya ditemukan kerajaan yang memerintah kerajaan ini adalah Sulaiman. Sulaiman ini adalah anak dari Sulaiman dan cucu dari Fir'aun. Sulaiman disebut sebagai orang yang bermanfaat dan sendiri sebagai kerajaan atau bukan juga yang dianggap sebagai raja terbaik. Sulaiman menurut agama Hindu. Adapun juga nama orang Indonesia yang hanya menyerap kebudayaan Hindu. Iya. Selanjutnya kehidupan bermasyarakat. Golongan masyarakat yang telah menguasai bahasa Jakarta adalah kaum Brahmana. Golongan lain seperti kaum Ksatria, Kerawat Raja. Terdapat juga masyarakat yang masih memegang teguh agama leluhurnya. Letak geografisnya terletak di tepi sungai, sehingga memudahkan penduduk untuk melakukan kegiatan pertanian dan perdagangan. Kutai merupakan jalur persinggahan perdagangan dunia melalui Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar. Selanjutnya tentang ekonomi yang oleh Bilal. Ya, silakan baca kita juga boleh. Ekonomi. Rakyat Kutai membahas ekonomi dan bukan tidak pengembang dari rotan nomor dan mereka juga menjadi barang-barang yang dibutuhkan seperti kain, perhiasan, logam dan lain-lain. Perdagangan menjadi salah satu yang mendapatkan kekayaan bagi rakyat Kutai. Selanjutnya tentang kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Kehidupan budaya yang tumbuh pada masyarakat Kutai memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Salah satu hasil dari masyarakat Kutai adalah Yupa, yaitu buku batu warisan dari nenek moyang bangsa
Islam. Ya, bawah itu ya. Lanjut. Selanjutnya kerukunan kerajaan kita yang akan dijelaskan kembali oleh Laura. Laura dipersilakan. Kerajaan Kutai Batu-Pura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam pada tahun 1635. Raja terakhir Kerajaan Kutai Maharaja Dharma Setia gugur di tangan Pangeran Sinom Panji Mandapa dari Kesultanan Kutai. Beberapa contoh peninggalannya seperti pedang Sultan Kutai, prasasti Dupa, Ketopong Sultan, dan kura-kura emas. Dari penjelasan tadi, kami mengambil kesimpulan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 400 Masehi oleh Raja Kudunga. Hasil orientasi kami, jika ada yang salah kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kelompok penyanyi yang sudah menjalankan kegiatan hari ini dalam proses belajar mengajar tentang kerajaan Kutai. Dan hari ini kita simpulkan materi kita dan Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kelompok yang sudah setia, fokus dan bertanya. Tapi cuma 2 kelompok yang aktif hari ini untuk bertanya kepada komedi. Alhamdulillah komedi juga bisa menjawab tentang materi hari ini. Oke, kesimpulan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok penyanyi bahwa kerajaan Kutai tersebut merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu Buddha. Nah, dengan berdirinya kerajaan Kutai ini menggambarkan bahwa berakhirnya zaman pra-aksara dengan terbukti dengan adanya prasasti Yupa. Kenapa? Karena di sana ada tulisannya yaitu bahasa Sanskerta. Sehingga Indonesia berkembang dari zaman pra-aksara dan Indonesia sudah mempunyai berbagai kerja yang bagus, sistem kekerajaan yang bagus, dan Kutai merupakan kerajaan yang terkenal di luar Indonesia. Dan bagaimana keadaan ekonominya juga. Mula Warman adalah raja yang paling dermawan sehingga raja tersebut mencapai puncak keemasan. Terbukti dengan diapakannya dia menyumbang lembu 20.000 ekor, bukan 2 ekor ya, tapi 20.000 ekor untuk dikorbankan untuk golongan Brahmana. Ini menggambarkan bagaimana karismatiknya, dermawannya seorang raja. Mudah-mudahan Ananda sebagai pemimpin masa yang akan datang bisa seperti Mula Warman. Kenapa? Mula Warman itu sangat dermawan, sangat bijaksana, dan sangat adil dalam pemerintahan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Untuk kedepannya kelompok yang akan tampil siang ini adalah kelompok 3, yaitu kerajaan Tarumanegara. Oke, sampai di sini kelompok penyanyi kita kasih tepuk tangannya dulu dan bersiap. Untuk hari ini kita ucapkan dulu alhamdulillah. Siang Belmi. Siang Murani. Bagaimana kegiatannya hari ini, kondisinya Belmi? Alhamdulillah sehat dan senang. Alhamdulillah kita sama-sama sehat hari ini ya Belmi. Kita lanjut kegiatan kita yang kemarin, bahwa kemarin kita sepakat ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, sampailah yang ketiga kegiatan kita yaitu pasca observasi. Nah, kita lanjutkan kegiatan kita yang pasca ini. Nah, Bu Herni, bagaimana perasaan Bu Herni dengan kegiatan seperti kita kemarin di kelas 10 2.
Itu senang sekali Bu, dengan observasi saya bisa meningkatkan pembelajaran dan dapat pengalaman yang menambah ilmu pengetahuan saya. Namun masih ada kekurangan seperti waktu yang tidak sesuai, kendala jaringan sehingga PPT tidak bisa ditampilkan. Jadi itu kendala kemarin yang begini ya, karena sekolah kita agak ada gangguan jaringan. Ya, jadi ada tidak sesuai waktu, kemudian jaringan itu kendala. Nah, kira-kira bagaimana Bu Helmi mengatasi hal tersebut? Ya, cara saya mengatasinya itu materi yang sudah dibuat anak atau PPT yang sudah dibuatnya itu dibagikan ke grup WA kelas tersebut. Jadi agar bisa anak biar anak bisa membacanya terlebih dahulu. Jadi itu Bu sudah mengatasinya untuk kedepannya. Iya. Jadi sekarang kan kurikulum Merdeka ada pembelajaran dan diferensiasi. Nah, kira-kira Ibu sudahkah mendapat informasi tersebut kemudian memahaminya? Secara umum sudah, namun masih kurang dalam pelaksanaannya Bu. Seperti dalam pembagian kelompok saat proses pembelajaran. Nah, jadi kan aku memahami bahwa dalam kegiatan kemarin kita belum membagi kelompok berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau belum kemarin itu seperti apa Ibu membagi kelompoknya gitu? Kemarin saya membagi kelompok berdasarkan hitungan siswa Bu. Seperti peserta didik itu diminta untuk berhitung. Nanti 1 sama 1, 2 sama 2 dan seterusnya. Belum lagi berdasarkan kebutuhan siswa, seperti dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya ada sama-sama audio, ada yang visual, ada kinestetik. Berarti sebenarnya kita sudah memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kemarin yang setelah kita supervisi di kelas, ada nggak Ibu menanyakan ke siswa bagaimana proses itu berjalan, apakah baik atau tidak, senang atau tidak? Nah, bagaimana tanggapan siswa Ibu? Siswa tersebut sangat senang dengan belajar kelompok, apalagi ditambah dengan ice breaking sebagai penyemangat untuk belajar. Kemarin ada speakingnya ya Bu, apa namanya Bu? Tepu semangat, terus tepu santiang, sangat suka anak. Nah, berarti Ibu sudah melakukan sebuah mencari solusi tentang kekurangan-kekurangan di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau seandainya nanti itu kan baru kita di 10E2 apabila nanti Ibu di 10 kelas yang lain dengan materi yang berbeda, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan itu untuk memperbaiki pembelajaran itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang satu mata pelajaran dan mata pelajaran yang lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu akan berusaha untuk melakukannya. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Yang saya kembangkan itu penggunaan IT Bu dalam pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah. Iya. Berarti kan itu menggunakan sebuah media ya. Nah, kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan dalam mengembangkan IT ini, karena ini merupakan alat sarana dan prasarana. Fasilitas itu dari pihak sekolah yang saya harapkan itu contohnya peserta didik bisa belajar di ruang komputer yang biasanya labor kan digunakan oleh orang mata pelajaran IT. Kalau bisa sejarah juga bisa menggunakan di labor tersebut dalam pembelajaran nanti. Jadi kita tidak memotong tidak di kelas saja, bisa di labor juga. Kemudian selain media atau IT ini, apa kira-kira yang Ibu kembangkan? Itu tentang pemahaman terhadap kebutuhan siswa Bu. Sehingga nanti saya akan melakukan asesmen di awal pembelajaran sehingga dapat mengetahui kebutuhan siswa murid, maka tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik.
Berarti dua yang akan boleh dikembangkan. Iya. Yang pertama, bagaimana IT itu bisa digunakan oleh siswa. Iya. Kemudian bagaimana nanti Bu Erni melakukan asesmen sehingga pembelajaran itu tercapai sesuai dengan kebutuhan Iya. siswa kita. Nah, kira-kira ada lagi Bu? Itu ingin mengembangkan dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran tersebut kok. Dengan adanya ice breaking di dalam pembelajaran peserta didik ini akan menambah semangat belajarnya. Berarti siswa kita itu butuh hal-hal yang seperti itu Bu. Sedang dia memahami pelajaran karena menonton, nanti ada ice breaking yang Dia semangat lagi. Ya, dia semangat lagi. Nah, berarti kegiatan kita mulai dari awal pembelajaran, kemudian bagaimana kegiatan inti, bagaimana kita menggunakan, nah itu sudah kita lakukan kemarin. Nah, bagaimana perasaan Ibu Erni terhadap rangkaian kegiatan kita mulai dari pra, kemudian supervisi di kelas, atau observasinya, kemudian sekarang pasca observasinya. Supervisi itu adalah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap semester ya Bu ya. Namun saya sangat senang dengan kegiatan tersebut saya bisa belajar dan ada pengalaman untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, dan kegiatan supervisi kali ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya Bu. Itu pra-observasi di mana kita berdiskusi merencanakan pelaksanaan observasi, dan hari ini kita melakukannya kegiatan pasca observasi sehingga saya lebih paham tentang kegiatan supervisi ini. Jadi alhamdulillah ya Bu Erni ya, kegiatan selesai. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Erni yang sudah mau berkolaborasi, bekerja sama. Namun kegiatan ini bukanlah kita mencari siapa yang baik, siapa yang kurang, tapi dalam kegiatan kita mencari solusi-solusi agar pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, kemudian peserta didik kita itu sama-sama kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik kita. Jadi sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Bu Erni yang sudah mau. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya kita berdua saja, tetapi nanti Bu Erni bisa juga mengembangkannya dengan guru-guru kita yang lain agar kita menjadi anak bangsa. Iya, terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Erni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.